Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bersama Mas Gung lagi di sini. Hari ini mengumumkan OMG akan roadshow workshop mengenai normalisasi diabetes. Ya, kalau dulu kita sudah melakukan roadshow di banyak kota ya keliling untuk mengadakan workshop khusus materi kanker, paliatif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif, ya termasuk suportif juga. Dan roadshow ini alhamdulillah sudah menjaring lebih dari 150 peserta ya, sepanjang tahun ini ya, dari mulai Januari, berarti sekitar 8 bulanan lah kurang lebih ya, 7 bulan 150 orang, karena kita setiap workshop itu enggak banyak sih, hanya 10 orang aja. Nah, mengakhiri roadshow khusus kanker, kita bikin roadshow khusus normalisasi diabetes. Nah, saya akan tunjukkan dulu brosurnya seperti ini. Nah, dari brosur ini ada kata kunci yang sengaja saya bikinkan jadi tagline, yakni belajar teknik ini seumur hidup, belajar teknik ini satu kali, manfaatnya seumur hidup. Kok bisa begitu? Kita lihat alasannya. Jadi begini, di era sosial media ini dan di mana seseorang mulai banyak yang aware atau peduli terhadap kesehatan, maka berjamurlah banyak komunitas-komunitas menuju sehat. Ya kan? Sebagian menyebutnya pola hidup sehat, sebagian menyebutnya pola sehat paripurna, sebagian menyebutnya sehat tanpa obat, sebagian menyebutnya histobah gitu kan, ini semacam-macam lah namanya. Ya kan, yang jelas itu adalah kemunculan dari kesadaran seseorang untuk sehat. Nah, untuk menormalkan gula darah atau melakukan normalisasi pada gula darah, bisakah? Tentu saja bisa. Ya kan? Kenapa? Karena diabetes mellitus itu adalah penyakit karena gaya hidup. Jadi tidak mungkin tiba-tiba Anda kepentok kakinya sama kursi misalnya gitu kan, lalu berakhir menjadi diabetes tuh. Atau mungkin karena kena bakteri gitu kan, lalu berakhir menjadi diabetes tuh. Itu nggak mungkin tuh, ya kan? Jadi ini adalah kondisi di mana ada problem pada kesalahan pemilihan gaya hidup. Nah, maka dari itu solusinya adalah ya kita harus mengubah gaya hidup. Nah, terkait dengan gaya hidup itu ada banyak komunitas yang menawarkan berbagai macam perubahan gaya hidup. Jika kita ikut pada salah satu komunitas ini, maka kita berpeluang atau berpotensi untuk normal gula darahnya. Pilihannya, jika mengambil dari sisi pola makan, maka Anda bisa ambil misalnya diet-diet yang memang punya manfaat terhadap penurunan gula darah. Seperti misalnya diet ketogenik, kemudian ketofastosis, yakni ketogenik plus fasting atau puasa, fasting menuju ketosis. Kemudian ada juga diet karnivora, ada juga diet general motor, ada juga diet paleo, ada juga food combining, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ada banyak yang kalau Anda ikut pola diet ini secara konsisten, mengikuti setiap protokolnya, maka Anda berpotensi dan berpeluang untuk bisa normal gula darahnya secara bertahap. Ya kan? Lalu ada juga pendekatan yang menggunakan fasting atau puasa. Ada, komunitas puasa juga ada. Yang isinya di dalamnya membahas mengenai puasa saja. Ada juga pendekatan yang berhubungan dengan olahraga fisik. Terutama misalnya latihan barbel atau nge-gym gitu kan. Anda bisa ikut tuh klub-klub yang turunan dari instruktur-instruktur yang berlatih sama Aderai. Karena Aderai penjelasan mengenai strategi untuk menormalkan gula lewat jalur olahraga fisik itu juga bagus dan masuk akal. Ya, dan terbukti juga kalau dilakukan secara progresif sesuai dengan panduan dari yang sudah disebutkan. Nah, sekarang apa utamanya gitu kan, atau apa manfaatnya kita belajar pada sesuatu yang memang di luar sana sudah pernah dibahas
kemudian sudah memiliki bukti, katakanlah begitu ya, sudah memiliki bukti, lalu kenapa kita harus belajar lagi? Nah, jawabannya adalah karena pada hal-hal yang tadi saya sebutkan di atas, yang berhubungan dengan pola makan, aktivitas fisik, dan sejenis itu tidak ada yang membahas mengenai pola napas atau teknik pernapasan yang bisa digunakan untuk menurunkan gula darah atau menormalkan diabetes. Iya kan? Semuanya berbicara mengenai perubahan gaya hidup. Nah, kemudian berbicara mengenai perubahan pola makan. Berbicara mengenai perubahan aktivitas fisik atau disuruh melakukan aktivitas fisik yang intens dengan pola-pola tertentu. Ya kan? Tapi nggak ada yang membicarakan pola makan, yang membicarakan pola napas atau teknik pernapasan. Itulah kenapa jika misalnya kita lihat berbagai protokol-protokol yang disebutkan di dalam berbagai komunitas yang saya sebutkan tadi, itu tidak akan Anda jumpai pola napas atau teknik napas. Ya kan? Contoh, ambil ketofastosis. Lihat pilarnya ketofastosis. Di dalam pilarnya ketofastosis itu tidak ada teknik pernapasan atau teknik napas. Kenapa? Ya karena memang founder-foundernya ya belum memahami secara mendalam mengenai teknik pernapasan ini, sehingga memang tidak masuk ke situ. Ya kan? Apakah ini salah atau keliru atau buruk? Enggak. Wong buktinya mereka terbukti kok. Ratusan ribu mereka yang menjalani ketofastosis kemudian mendapatkan manfaat, ya kan? Lalu di mana posisi olah napas di sini? Nah, ini jadi pertanyaan, ya kan? Nah, maka di workshop ini akan dibahas. Jadi ketika kita bicara mengenai normalisasi diabetes, berarti kita bicara mengenai hal-hal yang berkontribusi pertama terhadap pemahaman bagaimana cara menurunkan gula darah yang berlebih. Itu satu. Yang kedua, kita sedang bicara mengenai bagaimana cara menurunkan gula darah postprandial atau setelah makan. Nah, ya kan? Yang ketiga, kita bicara mengenai bagaimana menurunkan gula darah puasa, GDP. Yang keempat, kita sedang bicara mengenai bagaimana cara menurunkan stres. Kenapa stres ini masuk pada poin keempat? Karena stres itu berkontribusi terhadap penaikan gula melalui jalur yang disebut dengan gluconeogenesis. Jadi jalur gluconeogenesis itu adalah jalur di mana terjadi kenaikan gula darah tanpa asupan makanan, tapi lebih disebabkan pada aspek-aspek hormonal. Nah itu. Nah maka di poin nomor 4 ini, kemampuan seseorang atau cara seseorang memahami stres itu menjadi sangat penting. Iya kan? Berarti stresnya terkait dengan apa? Dengan pikirannya, dengan perasaannya, dengan napasnya, dengan raganya. Nah itu. Nah, yang kelima, kita memberikan pemahaman pengetahuan bagaimana caranya untuk membongkar HbA1c. HbA1c itu apa sih? HbA1c itu adalah gula darah yang melekat pada hemoglobin. Jadi gula darah ini ada kode-kode penamaan khusus apabila dia melekat pada suatu molekul. Nah, jika gula darah ini melekat pada hemoglobin, maka disebut dengan A1C. Maka istilahnya menjadi HbA1c, yakni A1C yang melekat pada HbA1c, karena ini yang menjadi indikator dari seseorang diabetes atau tidak. Nah, kemudian apa lagi? Yang keenam, kita akan belajar bagaimana cara memahami insulin. Insulin itu punya karakteristik loh. Iya, karena salah satu fungsi dari insulin adalah untuk membuka channel-channel glukosa pada sel, sehingga glukosa yang diserap pada sel itu menjadi lebih banyak. Karena menjadi lebih banyak, maka penyerapan glukosa menjadi lebih banyak. Otomatis gula darah akan turun lebih cepat. Maka pada kasus orang yang normal, yang bukan diabetes, dengan insulin yang masih normal, ketika misalnya Anda makan sak berapapun, sak piring, 2 piring, 3 piring, 4 piring, 5 piring,
insulin akan tetap bisa menjaga gula darah Anda untuk normal dalam waktu 1-2 jam setelah makan. Kenapa? Ya karena selnya masih normal, insulinnya masih normal. Nah, pada kasus orang-orang diabetes, insulinnya tidak normal. Karena insulinnya tidak normal, maka terjadilah kondisi yang disebut dengan insulin resisten. Insulinnya ngambek, nggak mau bekerja sebagaimana mestinya. Yang mestinya dia bekerja untuk memasukkan gula, membuka channel-channel glukosa gitu kan. Ya, sehingga gula terserap lebih banyak ke dalam sel, dia nggak mau, dia malas nih. Maka yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan adalah dia mulai malas. Dan karena malas, tidak responsif, dia melakukan fungsi yang kedua, yakni memasukkan gula menjadi ke dalam sel lemak. Udahlah gue ubah aja lah gula menjadi sel lemak. Gula, udah nih, masuklah, gue malas masukin lu ke sel. Atau gue malas buka-buka channel-channelnya. Udah lu jadi lemak aja, masuk sana ke lemak lebih banyak. Akhirnya mulailah menggemuk. Nah, pengertian menggemuk ini kalau dia masuknya ke dalam sel-sel lemak. Kalau dia masuknya pada misalnya triglycerida yang lebih banyak, akhirnya lebih tinggi gitu kan. Atau dia masuknya kepada perlemakan di tempat lain gitu, misalnya di liver jadinya fatty liver dan sebagainya. Nah, maka dari 6 hal dan mungkin lebih, termasuk yang ketujuh ini juga tidak kalah penting. Nah, ini bagaimana cara memudahkan tidur gitu kan. Kemudian yang ke-8 termasuk diantaranya adalah bagaimana cara untuk membuat tingkat penyerapan gula di otot menjadi lebih maksimal dan optimal, sehingga gula darah akan lebih cepat terserap. Nah, jadi ini hal-hal pendukung ini nggak kalah penting dibandingkan diet itu sendiri. Iya kan? Saya ada pengalaman sedikit dengan komunitas ketofastosis. Di komunitas ketofastosis itu ketika Anda menjalani protokolnya, ada beberapa efek samping yang dirasakan. Sebagian dianggap mengganggu, sebagian tidak. Misalnya kesulitan tidur, ya kan? Kemudian stress management yang buruk, karena peralihan dari biasa makan karbo gitu kan menjadi low karbo atau mungkin no karbo. Kalau misalnya Anda mengambil carnivore diet, ini bukan perkara sederhana, bukan perkara gampang untuk peralihan seperti ini. Tubuh pasti punya dampak atau efek yang terjadi. Dan apakah efek itu bagus apa enggak? Ya setiap orang bisa beda-beda. Ada yang efeknya rasanya jantung berdebar seperti aritmia. Dan bahkan beberapa bisa aritmia beneran kalau dia tidak mengikuti protokol yang dipersyaratkan. Sekarang masalahnya solusinya bagaimana? Nah, solusi yang paling mudah jika Anda memahami ini, itu lewat olah napas. Kenapa? Karena napas itu dibawa setiap hari, tidak mungkin ketinggalan. Kalau obat bisa ketinggalan, obat menurun kolesterol misalnya. Padahal di dalam diet-diet seperti ketogenik, ketofastosis atau carnivore diet, kolesterol itu dianggap sebagai bagian penting dalam proses penyembuhan. Tapi kan masyarakat umum menganggap kata kolesterol itu sebagai penyakit, bener nggak? Iya kan, menganggap kolesterol sebagai penyakit. Yang ketika nilainya, jumlahnya tinggi di tubuh, maka dia panik. Apalagi kalau muncul gejala, seperti misalnya kencang di leher, ya kan? Terus kepala bagian belakang sudah mulai kebas-kebas. Nah, pertanyaannya, solusinya bagaimana untuk mengatasi itu? Nah, olah napas bisa. Maka poin ke-9 ini adalah untuk gejala-gejala yang terkait pada dampak atau efek samping dari Anda mengubah gaya hidup, ini bisa diselesaikan dengan olah napas. Dan ini poin yang akan diajarkan pada normalisasi diabetes. Jadi tidak sebatas misalnya Anda belajar teknik pernapasan untuk menurunkan gula. Enggak, Anda juga harus belajar mengetahui apa resiko-resiko, potensi-potensi yang muncul ketika Anda mengubah gaya hidup. Termasuk juga misalnya, harus minum suplemen ini itu mas. Olah napas juga bisa dipakai untuk menaikkan ini dan itu. Misalnya, ada solusi misalnya untuk menaikkan antioksidan. Maka Anda harus beli suplemen. Lewat olah napas, bisa untuk menaikkan antioksidan. Seperti misalnya glutathione atau superoksidismutase, katalase, termasuk berbagai jenis vitamin seperti A, C, E, K, mineral zinc, dan selenium. Itu bisa menggunakan olah napas untuk menaikkan semua molekul antioksidan di badan kita secara signifikan. Dan ini proven by science. Ada landasan jurnalnya. Jadi sekali lagi, workshop ini bukan semata-mata bicara,
bukan hanya semata-mata bicara mengenai cara seseorang menormalkan gula darah, tetapi juga sekaligus mengetahui bagaimana cara untuk mengurangi dampak atau menghilangkan dampak. Dampak dari apa? Dari berbagai masalah yang timbul dari peralihan gaya hidup yang sedang Anda pilih. Maka workshop ini mesti wajib, mestinya ya, bagi orang-orang yang sedang menjalani ketofastosis, yang sedang menjalani ketogeni, yang sedang menjalani carnivore diet. Iya, karena 9 poin yang tadi saya sebutkan itu. Iya kan? Nah, jadi mudah-mudahan dengan cara seperti ini memberikan bekal yang cukup bagi Anda untuk memahami dan mengetahui bagaimana gula darah bekerja ketika Anda sedang melakukan teknik pernapasan tertentu, khususnya napas ritme yang dikembangkan oleh OMG. Nah, apalagi yang didapat oleh peserta pada saat mengikuti workshop ini? Pertama, mereka menginap. Nah, ya kecuali yang lokal daerah situ, misalnya kayak di Jakarta tinggalnya sebelahan sama hotel, ya tentu ngapain nginep gitu kan. Tapi kalau misalnya yang jauh, ya boleh menginap karena kita sediakan fasilitas dan biayanya sudah include dengan penginapan. Yang kedua dapat kaos, ya pasti. Yang ketiga dapat alat ukur gula darah. Ya pas aku udah punya alat ukur gula darah, ya nggak apa-apa, boleh bawa aja atau boleh pakai yang menjadi hak free-nya dari peserta. Apa tujuan adanya pemberian alat ukur gula darah? Bukan nanti dipakainya di rumah, tapi dipakainya di tempat. Nanti kita akan menguji. Kita akan uji langsung teknik penapasan yang nanti akan menurunkan gula darah ini dan itu. Yang tadi saya sebutkan di atas itu. Stres naik, kemudian gula darah postprandial atau setelah makan dan sebagainya. Langsung di tempat. Tujuannya apa? Supaya nanti Anda paham. Jadi nggak ngarang-ngarang, bukan teori, bukan seminar Anda dengerin aja, oh ini maksudnya, bukan. Anda praktek. Lakukan teknik pernapasan untuk kayak gini. Ukur gulanya before after. Kemudian coba Anda makan, ya kan? Lalu lakukan teknik pernapasan ini setelah makan. Nah, berapa? Kan orang kalau diabetes kan biasanya tahu ya, dia gula darah setelah makan dia berapa. Nanti setelah itu dia uji ulang. Ketika diuji ulang nanti dia akan ngerti, oh ya gula darah saya sekian, nanti setelah makan ada penurunan dan sebagainya. Termasuk pola makan tertentu misalnya. Ya kita uji nanti di tempat. Jadi porsinya ya kurang lebih 30% teori dan 70% praktek lah. Nah seperti itu, seru kan? Jadi dominan prakteknya, bukan dominan teorinya. Apalagi yang akan didapat? Pertama adalah pertama fasilitas menginap, yang kedua kaos, yang ketiga alat ukur gula darah gratis, yang keempat untuk 5 pendaftar pertama free pengukuran HbA1c senilai 350.000. Bayangkan Anda kalau ke lab mengukur HbA1c itu kurang lebih harganya sekitar 350.000 lah, atau mungkin ada beberapa yang sampai 400 ribuan something. Ini kita kasih free tuh, alatnya kita bawa untuk 5 pendaftar pertama. Jadi cepetan, buruan, Anda daftar. Nanti kota-kota di mana kita akan roadshow akan disebutkan setelah ini. Di ujung videonya ada daftar kotanya. Silakan Anda daftar. Booking waktu khusus untuk mempelajari pengetahuan ini. Nah, terus dapat apa lagi? Yang kelima, Anda akan dapat pendampingan. Nah, di kelas Zoom online OMG yang membahas mengenai materi ini. Berapa lama? 2 bulan. Lama, 2 bulan tuh. 60 hari, ya kan? Nah, jadi ya benar-benar sangat dimanja lah. Jadi kalau semua pemahaman yang saya jelaskan dari awal sampai terakhir ini tidak membuat hati Anda tergerak, oh ya berarti Anda harus mencari solusinya sendiri, ya kan? Harus cari cara sendiri. Misalnya gimana? Ya cari cara untuk menurunkan gula darah postprandial, cari cara untuk menurunkan gula darah sewaktu, cari cara untuk menurunkan gula darah puasa, cari cara untuk menurunkan stres, cari cara untuk naikin melatonin, cari cara untuk naikin antioksidan, cari cara untuk memudahkan tidur, cari cara macam-macam. Tapi kalau misalnya pengen praktis, ya Anda tinggal ikut saja di workshop ini. Jadi gampang kan?
karena sudah saya ringkaskan semua untuk Anda dan untuk diberikan bimbingan dan pelatihan setelah workshop berakhir. Enak kan? Enak. Bawa suami istri, jangan sendirian, biar nanti istrinya tahu atau suaminya tahu, oh ternyata kesalahan saya begini, oh ternyata solusinya begini, oh cara napasnya begini, oh ternyata memang biasanya nih suami saya salah nih kalau ngidangin makanan nih. Jadi bisa kayak gitu tuh. Ya kan, jadi saling mengerti. Ajak pasangannya gitu kan, ajak, karena kan nginep ya, anggap aja malam mingguan lah. Nah pertanyaannya, berapa biaya workshopnya? Biayanya adalah 1,5 juta per orang. Dengan semua fasilitas, semua ilmu dan manfaat yang didapat tadi, Anda cukup membayar 1,5 juta aja. Mahal atau murah? Ya ini bergantung pada cara kita memahami apa itu mahal, apa itu murah. Yang nginepnya aja kalau di hotel sudah 500.000 tuh. Iya kan? Belum nanti dapat kelasnya, belum nanti dapat kaosnya, dapat alat ukur gulanya. Ya ini bukan sesuatu yang mahal menurut saya. Maka saya kasih angka yang memang masuk akal lah. Saya nggak bikin angkanya misalnya 7,5 juta gitu atau 5 juta. Enggak, 1,5 juta 2 hari. Anda menginap di hotel yang enak lah, kira-kira begitu. Makan juga enak. Kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat. Silakan Anda share pengetahuan ini kepada orang yang membutuhkan, agar semua orang banyak tahu bahwa tidak sekedar Anda sudah ikut diet tertentu lalu semua masalah selesai. Tetap Anda harus memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memahami 9 hal tadi yang saya sebutkan, untuk yang berkontribusi terhadap penurunan atau normalisasi gula darah. Tetap itu harus belajar, nggak bisa nggak. Karena pada akhirnya Anda harus bergantung pada ilmu Anda sendiri ketika sedang ada masalah kesehatan berat yang terjadi dadakan pada saat itu. Maka saya kasih contoh tadi, kalau tiba-tiba leher kenceng, kepala kebas, jari-jari kebas, gimana caranya? Anda mau lari ke rumah sakit, nggak keburu. Tiba-tiba Anda bangun jam 1 pagi, keringat dingin. Ya kan? Wah, keringat dingin, dada berdebar, tremor, muka pucat, lidah pahit. Anda mau kemana? Dengan misalnya gejala jantung kayak gitu atau gejala GERD kayak gitu kan? Nggak keburu. Tapi kalau Anda ngerti ilmu pernapasan, maka mudah-mudahan Anda bisa terselamatkan dari kejadian-kejadian yang berbahaya seperti itu. Baik sebagai pencegahan, juga sebagai tindakan penyelamatan. Ini beneran. Ya kan? Kalau Anda nggak ngerti tendensi seperti ini, gimana cara solusinya untuk mengatasi kondisi-kondisi yang ya mungkin akan mengancam atau fatal kayak tadi. Tiba-tiba lidah keluh, rasanya kebas di muka, kemudian belakang kepala rasanya kebas, mulai kenceng, lalu jari-jari mulai keringat dingin, telapak tangan, jari-jari mulai kaku, misalnya begitu. Anda mulai kehilangan orientasi. Nah, caranya bagaimana untuk mengatasi masalah itu? Atau tadi jam 1 pagi kebangun dengan jantung berdebar, kemudian keringat dingin, rasanya panas di ulu hati sampai naik ke dada misalnya, lalu kemudian pucat, lidah pahit. Wah, ayo gimana coba? Olah napas ini mudah-mudahan jika Anda memahami pengetahuannya menjadi jalan keselamatan. Ini sebagai ilmu pengetahuan, jangan dianggap sebagai sesuatu yang gaib. Enggak, sebagai ilmu pengetahuan, sama kayak bela diri lah. Sama kayak bela diri. Anda belajar bela diri untuk menyelamatkan diri dari situasi berbahaya. Loh mas, kan sudah ditakdirkan Tuhan. Wah, saya selamat atau tidak? Ya memang, semua hidup, mati, jodoh, rezeki sudah ditakdirkan Tuhan. Tapi seseorang tentu perlu belajar ilmu untuk bisa selamat. Misalnya, jika nyebrang, ilmunya adalah tengok kanan kiri, lihat kanan kiri, apakah ada kendaraan atau tidak. Kalau kosong, silakan menyeberang. Itu ilmunya. Hanya kata kita mengandalkan pada Tuhan lalu nyeberang tinggal selonong boy. Udah saya tinggal lari aja mas. Masa bodoh lah, kan sudah ditakdirkan. Ya tidak bisa begitu. Iya kan? Ya sama. Ngapain harus belajar pernapasan? Setiap hari juga saya bernapas. Ya sama juga. Ngapain belajar ilmu tentang diet? Setiap hari juga makan. Karena ada pengetahuan mengenai makanan. Bagaimana dampaknya di badan, apa manfaatnya, bagaimana pengaruhnya, kekurangan, kelebihan, dan sebagainya. Nah itu, jadi mudah-mudahan pengetahuan yang didapat dari workshop ini dapat membantu sekaligus menjadi solusi bagi ibu bapak sekalian. Silakan bergabung pada workshop, pastikan Anda menjadi 5 orang pertama yang mendapatkan free
Bagaimana saya kalau orang ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya? Kita kasih diskon pengukuran HbA1c di tempat. Jadi saya akan bawa alat ukur HbA1c di tempat. Anda silahkan ukur di sana dengan harga miring khusus bagi peserta. Demikian. Sampai jumpa di workshop OMG khusus normalisasi diabetes. Ketahui pengetahuan ini, sekali saja Anda belajar pengetahuan ini dalam hidup, manfaatnya seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.